Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Heti Ningri Panuju, guru SD Negeri Wonosari Ngombol, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Adapun pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan sebagai tuntunan itu dimaksudkan adalah murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Apa saja yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Akan saya paparkan pada slide berikut. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kemudian menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Berikutnya adalah nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Jadi pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Yang seterusnya adalah pengajaran berpusat pada guru. Jadi guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu yang pertama, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, memperhatikan semua aspek pembelajaran, diantaranya kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, memberi ruang kepada murid
sebagai subjek pembelajaran, yaitu kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Adapun strategi yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu yang pertama, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi kita bisa mengamati kelemahan dan kekuatannya. Yang keempat, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Yang kelima, yaitu memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi kepada murid. Tidak kalah pentingnya, yang harus selalu kita ingat yaitu trilogi pendidikan yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun keinginan. Yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang kita memberi dorongan. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.